Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimu sholihah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji syukur hadap Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bahwa kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama sujud bersimpuh menghadap Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari salat qobla subuh dan kita subuh berjamaah dianggap sebagai salat semalam suntuk. Oleh karena itu berbahagialah Bapak Ibu yang bisa subuh berjamaah di masjid, karena kita tercatat sebagai orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk. Kemudian juga kita melaksanakan sholat qobla subuh, insya Allah mendapatkan pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, sekedar untuk mengisi bahwa kita ada berita ini, pesan cinta dari langit, yaitu adalah di dalam surat ayat An-Nahl 125. Insyaallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Un'u ila sabili rabbika bil hikmah wa idotil hasanah, gitu ya. Sampaikan berita dari Allah, gitu ya, dari Tuhanmu dengan hikmah dan kebenaran. Jadi di situ ada satu kesan bahwa seberapapun ilmu yang Allah berikan kepada kita, kemudian menghadapi kepada orang lain yang mungkin kurang dari kita atau mereka, gitu ya, tapi sampaikannya dengan cara hikmah. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin etika ya, walaupun dia ilmunya tinggi tapi tidak punya etika, jadi kurang pas gitu. Jadi di situ narasinya adalah boleh jadi kamu lebih benar sementara orang lain salah. Boleh jadi kamu mendapatkan hidayah sementara orang lain ada kesesatan. Tapi sesuatu yang menyampaikan kebenaran dari Allah itu dilakukan dengan cara yang secara hikmah ya, secara punya etika ya. Jadi sekarang masih banyak tren ya, boga etika pisan jadi. Jadi etika di sini lebih dulu daripada ilmunya gitu. Jadi gitu kesannya seperti itu. Jadi kan ada juga ya ini mah fenomena di dunia gitu ya. Mentang-mentang dia punya ilmu yang ini, kemudian juga menghadapi orang lain yang mungkin lebih bawah gitu ya, dia seenaknya gitu. Itu tidak bagus seperti itu. Ini pelajaran dari tadi pesan cinta dari langit itu seperti itu. Jadi kalau pesan cinta dari langit ini tidak lengkap itu satu ayatnya ya, cuma cuplikan aja barangkali ujungnya atau barangkali di awal ayat itu aja. Jadi bidikan yang ingin disampaikan itu adalah ya tadi ya. Jadi cuma dia artinya kalau menyampaikan sesuatu kebenaran dari Allah itu secara baik gitu ya, tidak kasar lah ya. Kemudian juga mengedepankan etika ya daripada ilmu. Nah, ilmunya tinggi tapi tidak punya etika, itu bikin jadi bikin masalah gitu ya gitu. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk termasuk saya juga begitukah? Jadi seperti ini. Jadi
apa namanya, kembali menginikan kepada diri sendiri. Boleh jadi yang tadi gitu sebenarnya, karena ada satu kisah ya di zaman dulu itu, ada satu, wah ini banget apa namanya, satu apa namanya, satu rumah ya, ada masuk pencuri. Nah, tapi memang di rumah itu tidak punya punya apa-apa gitu. Nah, si yang punya rumah itu terbangun. Nah, kamu langsung itu mau ditanya, "Kamu tidak mendapatkan sesuatu yang akan diambil kan dari sini?" Ya. Nah, tapi dengan begitu dia secara apa, ini kisah ya, secara ini tanyakan, "Apakah kamu mau aku ajari?" Cina gitu ya. "Yah," katanya. "Sekarang begini, kamu ambil wudu, kemudian sholatlah." Dia mengiyakan, ya. Jadi si pencuri ini tuh dinasehatin kayak gitu ya. Jadi, apa namanya, ya udah kamu wudu, ya setelah gitu kamu sholat. Nah udah gitu, ya denger kan cerita tuh, "Gimana tuh tadi malam?" "Ya, ada begini-begini, ternyata dia mau mencuri sesuatu dari rumahku, tapi aku mencuri dia," gitu kan. Jadi maksudnya, apa namanya, eee, ini itu lebih lebih duluan dicuri hatinya supaya bisa luluh gitu. Itu sampai seperti itu. Nah inilah satu, apa namanya, contoh bahwa sebenarnya kita juga kan ada apa namanya, hidayah itu dari siapa aja sebenarnya kan, dari mulut siapa aja orang tersentuh hatinya gitu kan. Nah karena pada dasarnya, kita itu punya hati sudah murni itu dari Allah. Cuma, perjalanan hidup ini tuh, perlu sentuhan ya, sentuhan-sentuhan yang ini ya. Boleh jadi dari siapa, boleh juga kata-kata dari anak kecil, anak kita gitu ya. Ari ibu nyuruh ujang ka masjid, ari ibu sorangan kalau ka nonton we sinetron. Ya itu kan boleh jadi seperti itu. Kesentuh kan? Ya, ulah neutreg jadi, lu, jangan, gitu ya, seperti itu. Contoh itu mah, mudah-mudahan tidak terjadi. Eh, apa namanya, apa namanya, sama halnya dengan ini, doa. Kita berdoa gitu ya, berdoa, yuk kita doakan ini. Karena sebenarnya doa itu tidak tahu kita dari mulut siapa sebenarnya yang dikabulkan oleh Allah. Karena itu nanti apa namanya, penilaian itu Allah sendiri yang menilai. Ini yang ikhlas, ini yang cuma ingin supaya apa, dilihat ininya apa, permukaannya saja gitu ya. Yang hati ikhlas itu yang mana? Kita nggak tahu kan gitu. Ya, makanya di situ apa namanya, Allah yang punya hak prerogatif, eee jangan sampai menuduh, "Wah, kok kamu mau dikabul doana." Belum tentu gitu ya. Jadi siapa saja ya. Oleh karena itu, eee, apa, pesan dari, eee, apa, pesan langit tadi bahwa sebenarnya itu ya, meskipun, kalian katanya punya ilmu yang tinggi, tapi sebenarnya jangan mendahulukan ilmu sebelum etika apa, hikmah atau hikmah yang lebih ini. Jadi, artinya apa, kita sebenarnya di dalam, apa namanya, di dunia ini gitu ya, bagi orang-orang beriman itu, kan ada surat apa ya, ah, Al-Asr ya, wal asri, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita hanya bertugas hanya saling mengingatkan gitu ya, saling mengingatkan. Jadi dengan begitu kita tidak tahu apakah dia tersentuh hatinya ya atau masih keras ya. Nah, tapi yang namanya manusia itu harus berulang, namanya proses ya, proses. Jadi tidak cukup sekali ya. Dari siapa aja, mungkin dari siapa aja yang ini. Ternyata ini yang sangat. Pernah ini enggak, Bu atau Bapak, mendengar satu cerita sebenarnya sama gitu ya, oleh, katakanlah Ustadz A gitu ya, menceritakan cerita yang sama. Terus di tempat lain, pada suatu seketika, pada waktu yang lain,
Ustadz B itu cerita seperti yang Ustadz A pernah disampaikan. Kadang-kadang waktu disampaikan oleh Ustadz A tuh nggak, ya apa namanya, lurus gitu ya. Tapi pas begitu B, oh, iya ya gitu kan. Jadi pernah nggak seperti itu? Ya, itu ada semacam itu. Jadi memang eh, ini adalah kayak contoh lah, mungkin ibu bapak sudah hafal satu ayat ya, ayat gitu kan. Ayat udah hafal. Tapi kalau bacaan kita oleh sendiri, ya dingin lah, lurus gitu ya. Tapi begitu mendengar imam baca ayat yang sama, dizaharkan, langsung, oh kadang-kadang turun air mata. Pernah seperti itu enggak? Ya itukah, jadi yang tadi, dari mulut siapakah yang dikabulkan doanya? Ya, kita tidak tahu. Kalau bahasa Jerman mah tong ngaremehkeun sigeunya. Jangan merendahkan seseorang. Jadi sama, kita tuh sama di hadapan Allah. Kita diciptakan sama ya, punya otak, punya ini gitu ya. Kemudian juga apa namanya? Kita juga perangkat Allah itu sama ya. Kemudian juga apa namanya? eh, informasi telinga sama. Kalau boleh jadi barangkali Bapak Ibu yang jadi guru di kelas ya gitu kan. Kan ngajar tuh ceritanya kan sama. Tapi begitu dites masing-masing murid beda. Ya, seperti itu kan. Jadi padahal perangkatnya sama, otaknya sama, matanya sama, pendengarannya masih normal gitu ya. Tapi pas begitu dites, nah kamu mah teu harti gitu. Ya gitu. Jadi yang seperti itu apa namanya? Kita harus bersyukur ya bahwa ada pernah juga satu dulu pernah dalam pengajian ini para ustadz itu menyampaikan bahwa kita bersyukur Bapak Ibu kita diberikan anugerah lupa katanya. Wah, lupa kok anugerah ya gitu. Lupa gitu kan. Ya jadi coba aja kalau Ibu tidak diberikan lupa, maaf gitu. Kalau sesuatu yang dilihat terus, ingat terus, gimana? Jadi ada ini. Tapi waduh ini lupa. Tapi bagusnya gini, ya, jadi eh, ada satu kaidah bahwa katanya kalau kita berbuat baik, lupakan. Ya, tapi kalau orang lain berbuat baik kepada kita, ingat itu. Ya, gitu. Jadi ada satu ini. Juga apa namanya? Satu ini juga kesalahan gitu ya, kesalahan juga. Jangan terus-terusan, tapi eh, kita menginikan apa namanya satu pelajaran bahwa kita ingat bahwa tidak akan melakukan hal yang sama. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang sebenarnya sih dari semua itu kejadian yang yang diinikan kepada kita itu adalah merupakan kebesaran Allah gitu ya. Kita bisa ingat itu adalah otomatis ya keberkahan dari Allah. Lupa pun termasuk anugerah. Jadi contoh ya, contoh umpamanya ibu sudah ini kalau mau tidur nih, ya Allah saya akan sholat tahajud katanya. Itu dari catat itu ya, niat itu bangunkan jam. Tahu-tahu pas adzan baru terbangun. Waduh, ini nggak apa-apa, bersyukur aja. Berarti kamu diberikan anugerah oleh Allah untuk istirahat lebih lama. Gitu. Tapi jangan alasan gitu semua gitu ya. Jangan jadi alasan saya mah ada ingin di apa namanya dikasih anugerah bahwa istirahatnya lebih lama. Jadi ini kan. Jangan. Yang penting jangan diniatin untuk yang tidak bagus gitu kan. Kalau kebetulan kita ini jangankan gitu ya. Dulu Rasulullah ada kisah kan apa namanya? Pernah disampaikan juga ya bahwa pulang perang terus jalan kan capek tuh, udah kita istirahat, tidur. Bilal nih tukang adzan kan, Bilal. Ya Rasulullah, silahkan tidur. Nanti pas subuh saya bangunkan.
rupanya Bilal pun juga nyender di itu perut untanya gitu. Jadi agak goyang-goyang gitu kan. Ya. Nah udah gitu Rasul terbangun karena panas. Udah panas itu ke matahari. Nah, baru tanya, Bilal, bagaimana kau akan membangunkan kami, gitu kan? Ya Allah, ya Rasulullah, maafkan saya juga tidak kuat tahan tidur. Jadi itulah ini. Tapi waktu itu, walaupun dia sudah terbangun gitu ya, dia sholat qobla subuh, ya qobla subuh. Ambil wudhu, qobla subuh, baru subuh berjamaah. Jadi ulah iya kebalik siga urang mah ya. Jadi udah kesiangan sebut kagok subuh udah siang. Nggak boleh itu. Terkecuali ibu sudah ada yang ngebangunin, udah melek itu, terus tidur lagi sebablasan. Nah itu mah ini gitu. Tapi kalau kalau apa namanya secara alami ibu bablas ketiduran, nah itu mah boleh ya kayak tadi. Tapi jangan sampai ibu sudah sempat bangun gitu ya, terus tidur lagi. Nah, itu kesalahan ibu ya. Tapi kalau yang tadi kasusnya benar-benar gitu ya, bablas ya tetap aja alhamdulillah. Ya, berdoa alhamdulillah terus ambil wudhu ini. Jadi jangan sampai kebiasaan. Tapi jangan diniatkan ya. Mudah-mudahan ini kebiasaan yang apa namanya? Kita bisa menilai mana yang boleh, mana yang tidak dan tentu kita ambil yang secara hikmahnya. Saya kira itu saja mungkin dari yang kabar langit tadi. Mudah-mudahan dari An-Nahl 125 ini ada pelajaran untuk kita semua untuk memperbaiki ibadah kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, insya Allah Ahad besok, ya, tanggal 15, kita akan ada kajian biasa dengan Pak Ustadz Dede Tasmara. Kemudian juga insya Allah juga ada berbagi dari kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir semua. Kemudian juga kita sama-sama ikut kajian ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja dari kami. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dalam keadaan sehat walafiat sehingga senantiasa kita bisa berjamaah di masjid salat subuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.